Tutorial cara memperbaiki bos arem motor Matic Honda udah oblak ya, itu karetnya udah nyelot ke dalam, udah terpisah sama bosnya. Langsung saja kita dongkrak ya, kemudian kita gunakan kunci 14 untuk menahan, dan untuk membuka murnya kita gunakan kunci 17 ya. Langsung saja kita buka, kemudian kita pukul asnya ya, kemudian sampai lepas seperti ini ya teman-teman. Kita cabut asnya, kemudian kita bisa lihat sendiri ini untuk bos aremnya itu sudah terpisah dengan karetnya ya, ini udah nyelot. Kemudian kita gunakan baut 14 ya, kemudian bearing 6300, kemudian kunci sok 19 yang tebal. Kemudian kita proses penrekeran, kemudian kita gunakan bekas bearing luaran dan bearing ya, kemudian kita tracker. Kalau misalkan bautnya panjang, teman-teman bisa gunakan kunci 32 ya, supaya langsung tracker langsung jadi. Cuman di sini bautnya kependekan, jadi saya bertahap dulu ya. Kita tracker aja dulu menggunakan bekas lahar sampai keluar dulu ya yang bos arem yang mau digantinya seperti ini. Nah, kita tracker seperti ini teman-teman. Nah, setelah mentok baru kita buka ya. Nah, ini udah keluar ya teman-teman, tuh udah, dan udah mentok ya. Kemudian kita lepas laharnya, kemudian kita pasangkan bautnya dan kunci 19, kemudian kita ganti untuk penahannya menggunakan kunci 32 supaya langsung sekali putar langsung jadi ya teman-teman. Oke, kita tracker terus ya sampai lesot ya bos aremnya. Nah, ini udah lesot teman-teman, udah lepas ya. Kemudian kita bisa lihat sendiri nih, ini kita buka. Nah, ternyata bos aremnya itu udah nyelot, karetnya udah nyelot dan udah lepas ya. Kemudian kita gunakan gemuk dan kita proses penggantian bos yang baru. Kemudian untuk pendorongnya usahakan dorong pinggirnya ya, jangan didorong tengahnya. Kalau didorong tengahnya nanti si bosnya nyelot lagi. Kita dorong pinggirnya, kita gunakan bearing yang longgar ya, yang besar supaya bisa mendorong pinggirnya. Kemudian kita gunakan bearing 6300, kemudian kita gunakan bearing bekas dalaman bearingnya supaya enggak terjadi kemiringan saat pendorongan. Nah, seperti ini kita tahankan di belakang ya, seperti ini. Kemudian kita proses penrekeran. Nah, ini ganjal aja ya, untuk bearing-bearingnya ganjal supaya lebih dekat murnya untuk pengencangannya. Baru kita tahan, kemudian kita kencangkan sampai benar-benar masuk ya teman-teman. Usahakan harus lurus ya, biar prosesnya enak. Jadi istilahnya kalau nggak miring itu nggak bakalan keras. Kalau misalkan lurus itu bakalan uduh ya, lembut teman-teman. Oke, terus sampai benar-benar masuk ya. Nah, seperti ini udah mulai mengeras nih teman-teman, ini udah mau mentok mungkin dratnya. Nah, setelah keras seperti ini kita bongkar lagi ya, mungkin ini dratnya udah habis, tinggal kita ganti ganjalnya lagi nih. Kita ganti seperti ini pakai bearing, bekas bearing pokoknya lah buat ganjal. Yang penting mah murnya jadi dekat lagi seperti ini. Nah, oke, tinggal kita proses pengencangan lagi ya teman-teman. Di sini saya bekerja sendirian ya teman-teman, tanpa ada bantuan. Oke, terus sampai benar-benar masuk, kita perhatikan juga dan kita rasakan dan kita lihat. Nah, setelah masuk ya teman-teman seperti ini, baru kita lepas ya, karena ini udah masuk ya teman-teman. Kemudian yang sebelah kanan sama ya teman-teman, cara bongkar pasangnya seperti ini. Jadi nggak saya videokan, langsung saja kita proses pemasangan supaya lebih cepat. Kita gunakan dongkrak ya, kita angkat seperti ini teman-teman. Kita angkat, kita paskan ya, usahakan harus pas seperti ini. Kalau misalkan masih kurang ngepas, nanti kita geser-geser dulu mesinnya ya, usahakan celahnya sampai masuk dulu. Nah, setelah itu baru kita geser mesin, kemudian kita sediakan obeng ataupun apa, kita tahan dulu di bagian sini ya. Kemudian di sana kita tahan juga menggunakan obeng. Nah, setelah kita tahan baru yang ini kita lepas, baru kita masukkan asnya seperti ini ya, kita dorong. Nah, setelah masuk seperti ini baru kita kencangkan ya murnya, kita tahan menggunakan kunci 14 yang sebelah kiri, dan murnya kita gunakan kunci 17. Di sini saya kerja sendirian ya teman-teman, jadi saya mengencangkannya menggunakan impact supaya lebih cepat. Oke teman-teman, ini udah kencang ya teman-teman, tinggal kita lepas lagi dan kita cek nih, ini udah nggak oblak lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.